Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kacce. Dulu seorang Islam, sekarang jadi Muslim. Isa Al-Masih adalah ruh Allah. Itu dijelaskan di dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 91 yang berbunyi, "Fanafa'na fiha min ruhina wa ja'alna wa ayata lil alamin." Oleh karena itu saudara, jangan sampai saudara terlambat. Segeralah hijrah dari mengikuti yang tidak tahu surga, dari mengikuti yang wallahu alam, kepada kepastian, yaitu Isa Al-Masih. Kalau bahasa Inggrisnya Yesus Kristus. Segera sebelum pintu tobat ditutup. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dengan saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa kali ini saya bisa berbagi lagi kepada saudara melalui video-video saya. Dan kali ini saya akan membahas satu video saudara-saudara. Dalam video ini saudara-saudara bahwa ada seorang bernama Pak Muhammad Kacce. Beliau seorang Islam asli, tapi seperti yang Anda lihat dalam cuplikan awal video ini, bahwa dia mengajak orang-orang Islam untuk percaya kepada Yesus. Dan memang kenapa saya buat video ini juga, karena ada saudara-saudara yang sudah subscribe di channel saya. Ketika menanggapi video saya tertentu, mereka suruh coba lihat video ini dan coba bikin tanggapan atau pembahasan seputaran video ini. Memang setelah saya nonton apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Kacce ini, saya juga kaget karena dia berusaha membuktikan dari Al-Quran bahwa harus ikut Yesus. Kalau tidak ikut Yesus maka tidak selamat, begitu ya. Bahwa Yesus pemilik surga, tahu tentang surga, Yesus adalah roh Allah. Bahkan dalam video ini pun dia menyebut beberapa nama ustadz seperti Yahya Waloni, Abdul Somad, supaya mereka katanya jangan terlalu pede ya. Jadi memang saya berharap bahwa ustadz-ustadz yang sering menyinggung Injil ya, lebih baik Anda tanggapi aja ini Pak Muhammad Kacce, orang Islam sendiri yang justru mengajak orang Islam percaya pada Yesus. Karena memang ada bukti di Al-Quran bahwa Yesus itu roh Allah dan lain sebagainya. Dan supaya lebih mantap ya buat para mu'alaf yang suka otak-atik Alkitab, padahal Anda juga omong tentang Alkitab salah, tidak benar, banyak bohongnya. Lebih baik Anda tanggapi Pak Muhammad Kacce ini ya. Saya tidak ngerti apa yang dia bahas. Saya kurang paham Al-Quran. Bahkan memang sekali lagi kami tidak ada waktu belajar Al-Quran. Tapi ini mumpung videonya orang Islam dan sudah ada di media sosial. Lalu ada pelanggan di channel saya yang meminta saya membahas video ini. Setelah saya nonton, saya anggap ini bukan porsi saya. Ya. Tetapi saya kepikiran setelah dia sebut nama beberapa ustadz yang notabene sering membahas-bahas tentang Kristen secara ngawur, maka ya saya usul lebih baik Anda tanggapi video dari Pak Muhammad Kacce berikut ini. Perhatikan video dari Pak Muhammad Kacce yang lengkap ya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kacce. Dulu seorang Islam, sekarang jadi Muslim. Apa bedanya Islam dengan Muslim? Tentu beda. Dalam video ini
saya ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga Indonesia dipimpin oleh Bapak menjadi negara besar, negara aman, damai dan tentram. Baldatun thayyibatun warabul ghafur. Dalam video ini saya ingin menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Umat Islam menggunakan pedoman kitab kuning, yaitu kitab fikih, yang disebut kitab Safinah, kitab kuning, kitab gundul. Tapi mereka menganggap kitab tersebut kitab Quran. Inilah suatu pemahaman yang keliru. Dan kitab kuning tidak pernah dijelaskan oleh para kiai di masjid dan di pondok pesantren. Karangan siapa kitab kuning itu? Saya jelaskan. Kitab kuning adalah karangan Syekh Nawawi yang bermukim di Arab. Dia berasal dari Banten. Dan pengarangnya Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Kitab itu bermadzhab Imam Syafi'i. Apa substansi yang ada di dalam kitab kuning? Yaitu rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini dia bentuk kitabnya. Kitab ini adalah Kasifatu saja, Safinatun aja. Kitab ini adalah membahas tentang hak dan kewajiban sebagai umat Islam. Umat Islam wajib sholat, wajib zakat, puasa. Ini kitabnya. Di sini tertulis rukun Islam. Nah, ini rukun Islam. Dan di sini juga tertulis waktu sholat. Jadi yang sesungguhnya umat Islam ini dalam melakukan ibadah itu mengikuti alurnya kitab karangan ini, yang disebut kitab Safinah. Inilah yang disebut juga kitab fikih, hasil karangan Syekh Muhammad Nawawi. Oleh karena itu saya ingin berpesan kepada Bapak Kiai Yahya Waloni, Ustadz Abu Somad, dan Gus Nur Raharja, jangan terlalu pede, merasa benar. Sebenarnya Anda ini sudah menyimpang dari Al-Quran. Banyak orang yang mengatakan kalau mengikuti Isa Al-Masih adalah pengkristenisasian. Padahal Isa Al-Masih Rasul Allah, Nabi Allah yang diturunkan oleh Allah, tercatat di dalam kitab Al-Quran. Inilah kitab Al-Quranul Karim yang dulu saya bawa ketika saya pulang hajian dari Mekah tahun 97.
Di dalam kitab ini tertulis bahwa Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Ini di dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Tidak menurunkan kitab hadis dan fikih. Sekali lagi, saya katakan Allah tidak menurunkan kitab hadis dan fikih. Apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran? Al-Quran menjelaskan tentang orang yang berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Tertulis di dalam surat Al-Imran ayat 45 dan ayat 55. Isa Al-Masih adalah ruh Allah. Itu dijelaskan di dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 91. Yang berbunyi, "Fanafahna fiha min ruhina wa ja'alna wa ayata lil alamin." Dan kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, kata Allah. Dan kami jadikan dia, Isa dan Maryam, sebagai tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Isa Al-Masih adalah ruh dari Allah. Hidup di dalam dunia, mati, dan pada hari ketiga bangkit. Nanti akan turun lagi di hari kiamat. Banyak kitab yang menceritakan tentang Isa Al-Masih akan turun lagi. Diceritakan oleh Injil, diceritakan oleh Al-Quran, juga diceritakan oleh hadis. Oleh karena itu saudara, jangan sampai saudara terlambat. Segeralah hijrah dari mengikuti yang tidak tahu sorga, dari mengikuti yang wallahu alam, kepada kepastian, yaitu Isa Al-Masih. Kalau bahasa Inggrisnya Yesus Kristus. Segera sebelum pintu tobat ditutup. Ya, saudara-saudara, setelah Anda melihat video lengkap dari Pak Muhammad Kacé yang kurang lebih 8 menit lebih ya. Saudara-saudara, saya setelah lihat video ini, sekali lagi, ini kan dia ngomong Al-Quran. Dan memang Pak Muhammad Kacé ini tidak menyinggung Alkitab sama sekali ya. Maka saya pikir saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, saya tidak perlu membahas apa-apa di dalam videonya. Karena itu sudut pandang Pak Muhammad Kacé dari Al-Quran. Dan menurut saya, orang Islam yang baik harusnya begini. Maksudnya, dia lebih memilih bahas Alkitab, kitab sucinya sendiri. Dan dalam video tadi Anda bisa lihat bahwa Pak Muhammad Kacé sendiri menjelaskan tentang mana kitab yang benar di kalangan Islam. Ada sebutan kitab kuning dan lain sebagainya itu. Nah, maksud saya ini contoh orang Islam yang berusaha membedah kitab sucinya sendiri. Itu jauh lebih baik daripada bahas-bahas Alkitab. Dia tidak singgung Alkitab sama sekali loh. Saya tidak tahu siapa Pak Muhammad Kacé ini. Tapi karena videonya sudah beredar juga, maka saya pikir ya baik juga supaya mengingatkan para mu'alaf yang sudah jadi ustadz, yang Anda ceramah-ceramah kutip Alkitab dan Anda tuduh-tuduh, hina-hina Kristen secara sembarangan, seperti Nababan juga, Ustadz Nababan, lalu siapa lagi? Ustadz Kainama,
Lalu belum lagi yang banyak-banyak bohongnya udah ketahuan. Yang bilang lulusan Vatikan apa segala macam. Yang bilang apa lagi, bapaknya kardinal kan tidak nikah dan lain sebagainya. Jadi buat saudara-saudara orang Islam, daripada Anda sibuk bahas kitab suci kami, ya silakan tanggapi Pak Muhammad Kaceh aja. Karena saya tidak tahu dia nih apakah ustadz atau bukan, saya tidak tahu. Tapi kelihatannya dia menjelaskan dengan begitu yakin. Apakah penjelasannya benar atau tidak? Nah, ini porsi dari para mu'alaf tadi. Anda ayo coba tanggapi Pak Muhammad Kaceh itu. Ya, Muhammad Kaceh suruh ikut Yesus lagi. Bagaimana itu? Ya. Dan buat orang Kristen, sebenarnya kalau Anda bertanya, perlu tidak kita mencari kebenaran dari kitab suci orang lain? Tidak perlu. Kalau bagi saya tidak perlu. Cukup Anda percaya Alkitab bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Karena manusia ini butuh penebus, maka Allah sendiri yang harus turun menjadi penebus, karena tidak ada manusia yang memenuhi syarat sebagai penebus. Itu dalam beberapa video sebelumnya saya sudah bahas juga. Jadi menurut saya, ya sudah, itu urusan Pak Muhammad Kaceh. Dia sedang berurusan dengan orang-orang Islam, kan dia lagi undang tuh orang-orang Islam untuk ikut Yesus menurut ajaran Al-Quran. Tapi saya sendiri mengingatkan bahwa untuk melihat kebenaran Kristen, melihat kebenaran apakah Yesus itu Tuhan atau bukan, Yesus itu penebus atau bukan, Yesus itu Allah atau bukan, lihat di Alkitab. Dan Alkitab memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu penebus, Yesus itu Tuhan, dan tidak ada yang bisa menggantikan posisi Yesus. Ya, dia adalah penyelamat satu-satunya. Jadi mau masuk surga memang harus terima Yesus. Tapi sekali lagi saya tidak pakai data Al-Quran. Sekalipun saya sangat menghargai Pak Muhammad Kaceh yang tidak menyinggung-nyinggung Kristen, tapi saya tetap memilih untuk mengkhotbahkan Alkitab saja. Karena Alkitab itu kebenaran mutlak, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, ya. Jadi kiranya video sederhana ini tetap mengingatkan kita bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain Yesus yang bisa membawa kita kepada sorga. Kalau Pak Muhammad Kaceh menyuruh ikut Yesus cepat sebelum pintu tobat ditutup, itu terserah Pak Muhammad Kaceh. Tapi saya juga berdasarkan firman Allah, memang kita harus datang kepada Yesus. Matius 11 ayat 28 bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Cepat bertobat saudara-saudara, ya. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah ajaran Alkitab, inti dari seluruh Alkitab yang 66 kitab itu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Intinya cuma satu, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi terima kasih buat yang sudah terima Yesus. Yang belum terima, ayo segera terima. Siapapun Anda memerlukan Juru Selamat. Anda tidak bisa selamat dengan usaha Anda sendiri. Anda tidak bisa selamat dengan apapun atau siapapun selain melalui Tuhan Yesus. Setelah Anda terima Dia, nanti Anda akan diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membuat hidupmu berubah. Roh Kudus itu akan memberikan kamu keberanian untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, ya. Makanya di video saya sebelumnya, saya dengan Effendi Usman, seorang Muslim yang masuk Kristen itu, dan Effendi Usman, dia jujur, dia minta saya ajar dia tentang Tritunggal dan lain sebagainya. Saya anggap ini orang rendah hati dan betul-betul mau belajar Alkitab. Ya, singkat kata, tetap percaya firman, tetap percaya Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah yang mengajarkan tentang jalan keselamatan yang sesungguhnya. Saya Pendeta Mel Atok, kiranya video ini berkenan. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.